Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Setiono dengan NIM A11-2022-14633 dari kelas A11-44-1. Di sini saya akan mempresentasikan project final saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek, di mana di final project ini saya mendapatkan bagian untuk membuat aplikasi tiket travel, di mana tiket travel itu sendiri adalah pengembangan aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk mengelola penjualan tiket travel di sebuah perusahaan travel. Aplikasi ini akan memungkinkan pengguna, misalnya agen travel, karyawan, untuk melakukan berbagai operasi seperti pemesanan tiket, pengelolaan data perjalanan, pengelolaan data pelanggan, dan menghasilkan laporan penjualan tiket. Nah, dan di aplikasi tiket travel ini sendiri ada tiga fitur utama wajib dan satu fitur opsional. Tiga fitur wajib yaitu manajemen data perjalanan, pemesanan tiket, manajemen tiket, dan yang terakhir yaitu yang opsional adalah laporan penjualan. Saya baru membuat untuk tiga fitur wajib utama, dan untuk yang keempat yaitu laporan penjualan itu belum saya buat karena belum sempat, dan mungkin kedepannya akan saya buat, karena di Kulino Form itu saya mengumpulkan file RAR dan repository GitHub. Jadi ketika sudah selesai mungkin akan saya push di GitHub dan bisa diperbarui. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan untuk database yang saya gunakan dalam project saya. Di sini saya menggunakan database yang bernama MyTicket. Nah, di database MyTicket ini sendiri ada 4 tabel yang saya gunakan, yaitu yang pertama admin, data perjalanan, data tiket, pemesanan tiket. Nah, untuk di tabel admin ini sendiri, ini saya gunakan untuk sebagai admin yang user yang menggunakan aplikasi ini, seperti entah itu agen travel atau karyawan, itu nanti bisa melakukan login dengan masukkan username atau password yang sudah dimasukkan dalam tabel admin ini sendiri. Oke, ini tabel admin ada ID, username, dan password. Oke, dimana isinya adalah admin dan passwordnya adalah admin123. Selanjutnya adalah tabel data perjalanan. Di tabel data perjalanan ini sendiri yang nanti akan ditampilkan di menu data perjalanan, dimana ada beberapa kolom, yaitu ID, rute, jadwal, asal, tujuan, harga. Nah, di struktur, dimana strukturnya itu di ID dalam tabel perjalanan, data perjalanan itu saya menambahkan primary key, dimana nanti akan digunakan untuk join pada tabel yang lain. Dan di ID terserah auto increment. Selanjutnya di data tiket, dimana di data tiket ini sendiri nanti akan ada join dari tabel data perjalanan. Di data tiket ini sendiri ada beberapa kolom, yaitu ID dari data tiket sendiri dan ID perjalanan yang ditambahkan foreign key dengan untuk join dengan tabel data perjalanan. Ada rute yang diambil juga dari data perjalanan, dan status dan stok. Oke, selanjutnya adalah tabel pemesanan tiket. Untuk tabel pemesanan tiket ini sendiri terdiri dari struktur ID sebagai primary key yang auto increment, dan ID tiket foreign key dari tabel data tiket, dan ID perjalanan foreign key dari tabel data perjalanan. Kemudian ada nama user, jumlah tiket, total biaya, dan tanggal pemesanan. Oke, setelah saya menjelaskan untuk database-nya, selanjutnya saya akan beralih ke aplikasinya untuk melakukan demo bagaimana aplikasi saya berjalan. Oke.
Ya, untuk yang saya jalankan sebagai untuk giran adalah di file pada main.java. Nah, di sini sedang saya run. Tunggu sebentar. Maaf pakai lama. Saya ketika saya melakukan run dari file main.java, maka langsung memanggil untuk login. Kita masukkan sesuai dengan tabel yang ada di admin, yaitu admin dan passwordnya adalah admin 123. Kemudian login. Nah, di sini akan otomatis pertama kali setelah login akan memanggil menu dashboard, di mana di dalam dashboard ini sendiri ada berisi jumlah count atau jumlah data yang ada di dalam data perjalanan, di dalam pemesanan tiket, dan di data tiket. Oke, kemudian kita lanjut ke data perjalanan. Jadi dalam data perjalanan ini sendiri ada tabel yang menampilkan data dari data perjalanan, dan ada add, update, delete, kemudian ada beberapa text field di mana di sini akan melakukan input rute, jadwal, asal, tujuan, harga. Dan karena ID saya buat auto increment, jadi otomatis tidak akan bisa untuk melakukan input secara manual. Oke, dan akan kita melakukan rute, menambahkan rute baru. Jadwal kita atur pada tanggal sekarang, asal Jakarta, tujuannya adalah di Jakarta. Contohan kemudian add. Nah, data sudah ditambahkan, maka otomatis juga akan ditambahkan dalam database tracking data perjalanan, dan kita akan coba melakukan update. Kita akan ubah harganya misalkan menjadi 600. Update. Nah, ketika saya klik dari salah satu row, maka akan mengambil value dari data tersebut dan memasukkannya dalam text field. Selanjutnya adalah pemesanan tiket, di mana pemesanan tiket ini akan menerima inputan dari pelanggan, di mana ini contohnya pelanggannya, dan menerima juga atribut yang sesuai dari tabel pemesanan tiket. Di pemesanan tiket ini juga kita bisa melakukan ada menu cetak. Oke, PDF generate successfully. Kemudian untuk kita melihatnya ada di directory folder yang bernama tiket 1.pdf. Nah, ini adalah contoh dari cetak tiket berbentuk PDF dari data pemesanan tersebut. Ini berhasil untuk melakukan konfirmasi pemesanan. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Kemudian kita kembali ke data tiket. Di data tiket ini sendiri hampir sama, di mana ini ada ID perjalanan yang otomatis dalam field tidak bisa menginput ID perjalanan dan ID. Oh, bentar. Nah, di data tiket ini sendiri pada menu combo box ini sudah tersedia. Kita mengambil rute dari ID perjalanan. Karena saya tadi baru saja menambahkan Jakarta
Jakarta Yogyakarta, maka otomatis juga ada di daftar opsi dari combo box Jakarta Yogyakarta. Dan status sudah saya tambahkan secara manual, di mana hanya bisa menginputkan tersedia dan habis. Kemudian ada menginputkan stok. Akan coba kita menambahkan data di data yang baru saja saya tambahkan. Kemudian di status tulis tersedia dan kita tulis untuk stoknya misalkan 150 stok dan nah kita berhasil melakukan penambahan data pada data tiket. Di data tiket ini sendiri juga sama seperti data perjalanan tadi, di mana ketika kita klik salah satu data maka akan memanggil data tersebut dan memasukkannya ke dalam inputan di text field dan combo box. Ini otomatis. Misalkan kita melakukan update untuk uji coba ini jadi 200, akan update berhasil. Nah, di data tiket ini sendiri terdapat notifikasi, di mana notifikasi tersebut adalah notifikasi ketika stok hampir habis. Saya menyeting untuk notifikasi ini muncul ketika ada salah satu tiket yang stoknya itu hanya 10. Misalkan di sini stoknya yang 11, saya berganti saya ubah update untuk stoknya 10 update. Nah, otomatis notifikasi akan muncul, yaitu jika ada notifikasi tiket dengan ID 2, benar ID 2 hampir habis karena stoknya berisi hanya 10. Jika kita kembalikan untuk misalnya 11, maka notifikasi otomatis akan hilang. Itulah untuk jalan dari proses jalan dari aplikasi saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk codingan saya. Oke, yang pertama adalah saya membuat file utama di mana main ini sendiri yang berisi untuk memanggil FXML login FXML, dan saya set title untuk my ticket login dan saya tampilkan di sini. Oke. Kemudian di resource ini saya membuat beberapa file FXML di mana tersebut ada file login, laporan penjualan, data tiket, data perjalanan, dashboard, dan pemesanan tiket. Ya. Kemudian saya membuat beberapa file juga untuk membaginya, di mana di sini ada folder, di mana folder ini ada terdapat beberapa file kelas Java, yaitu dashboard model, data perjalanan model, data tiket model, dan pemesanan tiket model. Selanjutnya adalah controller, di mana ada dashboard controller, data perjalanan controller, data tiket controller, laporan penjualan controller, login controller, dan pemesanan tiket controller. Dan terakhir adalah di connection, di mana adalah dashboard query, database connection untuk menghubungkan ke database, data perjalanan query, data tiket query, dan pemesanan tiket query. Ini saya akan menjelaskan satu-satu. Di login FXML ini sendiri saya melakukan codingan dengan lewat di tools scene builder. Pertama saya coba di file FXML login. Nah, di sini saya untuk tampilan UI-nya menggunakan JavaFX dan toolsnya adalah scene builder. Di sini dimana saya membuat border pen dengan ada anchor pen, beberapa anchor pen, yaitu left dan right, left dan center. Dimana saya membuat text, label, dan text field, dimana sudah saya masukkan untuk beberapa efek ID-nya, yaitu ada di sini. Ini jadi image untuk menampilkan image, username text field untuk menerima inputan dan menginput dari username, enter password text field untuk password text fieldnya sebagai bentuk inputan, dan login button untuk actionnya, dan sudah saya tambahkan juga set on action, dimana set on action ini sendiri untuk memanggil metode yang ada di controller login. Ini login button on action. Dia ada login message, dimana ketika kita melakukan salah input username atau password, maka akan muncul login message. Oh, tadi belum saya demokan. Bentar, kita akan coba melakukan demo.
Ini tadi dashboard HTML saya masih dalam JavaFX. Saya JavaFX 21. Oke, saya lanjut. Kemudian kita run untuk JavaFX nya. Ini adalah login. Kita akan melakukan coba untuk melihat apakah label tadi yang untuk message gagal login apakah berhasil. Nah, login. Nah, otomatis akan muncul informasi atau notifikasi di mana invalid login. Please try again. Oke, berhasil. Nah, dari file ini adalah file fxml dari login. Kemudian untuk fxml dari dashboard. Ini kita menambahkan label di mana ini untuk menampilkan jumlah koin dari setiap data perjalanan, pemesanan tiket dan data tiket. Tuh. Dan ini ada beberapa yang efek ID untuk digunakan di controller komponennya, yaitu ada ini beberapa label. Dimana label ini itu termasuk untuk di setiap menu yang akan berpindah halaman menampilkan meload fxml. Oke, ini adalah contoh dashboard fxml saya. Selanjutnya adalah data perjalanan fxml. Di data perjalanan fxml ini sendiri saya menambahkan tabel tabel dan menambahkan button to add, update, dan delete. Kemudian ada beberapa label yaitu route, rute, jadwal, asal, tujuan, harga, di mana ada beberapa text field dan juga ada ini date picker untuk karena jadwal. Otomatis karena jadwal itu tidak bisa diinput secara manual lewat text field dan harus lewat date atau data tanggal. Dan dimana di sini tuh ada beberapa komponen FSID dan lain-lain untuk di controller ini. Oke. Dan untuk selanjutnya seperti pemesanan tiket dan data tiket itu sendiri hampir sama di data perjalanan. Seperti ini, ada button untuk text field, beberapa text field untuk input dan tabel. Jadi karena hampir sama, tidak perlu saya jelaskan, dan untuk langsung saja ke codingan yang lain selain file fxml. Kemudian saya akan jelaskan pertama kali yaitu adalah untuk main. Nah, di main sendiri saya sudah untuk melakukan set untuk primary stage-nya, dimana akan lakukan fxml loader dan memanggil class dengan nama source-nya adalah login fxml. Jadi ketika pertama kali saya melakukan run di file main.java, otomatis akan langsung memanggil file login.fxml, dimana saya sudah men-setting settingnya ini width dan height. Kemudian saya lakukan set title yaitu myticket.login dan kita show. Selanjutnya adalah kita menuju ke model. Nah, di model ini sendiri ada beberapa. Itu pertama dashboard model. Di dashboard model ini sendiri saya melakukan inisialisasi di mana ada integer untuk data perjalanan count, data tiket count, data pemesanan count. Ini untuk menampilkan jumlah count dari setiap tabel yang ada di database saya. Nah, kemudian saya melakukan menambahkan constructor, di mana untuk mengembalikan dari setiap nilai dari data perjalanan count, data tiket count, pemesanan tiket count. Kemudian ada getter setter dari setiap variabel yang saya inisialisasi. Itu. Kemudian adalah data perjalanan model. Di data perjalanan model ini sendiri saya menambahkan inisialisasi beberapa variabel yaitu
ada ID, rute, jadwal, asal, tujuan, harga. Itu sesuai dari setiap kolom dari tabel data perjalanan. Kemudian ada konstruktor juga untuk mengembalikan semua nilainya, dan ada getter setter untuk setiap variabel. Kemudian ada data tiket model. Di data tiket model ini saya menginisialisasi, yaitu ada ID perjalanan, rute, status, dan stop. Dan juga sama dari inisialisasi saya variabel ini yang sama dengan kolom di tabel data tiket. Kemudian saya menambahkan data tiket model untuk konstruktornya dan mengembalikan semua nilai. Dan selanjutnya ada getter, dan setter untuk setiap variabel yang terikut. Kemudian adalah pemesanan tiket model. Di pemesanan tiket model ini saya melakukan inisialisasi banyak fitur, karena di pemesanan ini otomatis akan mencakup join dengan dua tabel, yaitu ID tiket, ID perjalanan, nama user, jumlah tiket, total biaya, dan tanggal pemesanan. Ini juga sama semua dengan kolom yang ada di tabel. Di tanggal pemesanan otomatis saya menambahkan tipe data local date. Kemudian membuat konstruktor pemesanan tiket model untuk mengembalikan semua nilai. Dan juga ada getter dan setter. Itu. Kemudian adalah connection. Di database connection ini sendiri untuk melakukan koneksi dengan database yang ada di PHP MyAdmin, karena database saya berada di PHP MyAdmin, bukan database lokal. Kemudian saya melakukan inisialisasi untuk nama database saya, yaitu MyTicket, dan tipe user saya root. Saya tidak membuat user baru karena root otomatis passwordnya adalah tidak ada. Kemudian kita melakukan DTBC MySQL localhost. Oh ya, belum lanjut, saya akan kembali dulu untuk ke build grader-nya untuk melihat beberapa dependensi yang saya gunakan. Di sini, di dependensi ini saya menggunakan ini untuk MySQL DTBC Java Database Connection dengan MySQL Connector Java tipe 8.0.32, ini poin 8. Kemudian saya juga menggunakan PDF box dengan versi berikut. Itu beberapa build gradle. Selanjutnya sebelum lanjut ke connection saya akan beralih sebentar untuk di modul info Java, dimana di sini saya lakukan request sesuai yang ada di dependensi untuk setiap modul, dimana saya menggunakan Java Effect Controller, Java Effect XML, JS Forms untuk XML-nya, Java Effects-nya, Java SQL-nya untuk query yang tampil, dan juga PDF box, dimana ini adalah beberapa package yang saya gunakan di project saya ini. Kemudian selanjutnya adalah kembali ke connection di dashboard query di database connection. Di database connection sendiri ini karena saya menggunakan DBC sudah ada di dependensi, tinggal saya panggil dan localhost memanggil sesuai nama database saya, yaitu MyTicket. Dan kita coba database linknya itu dengan driver manager untuk get connection sesuai URL database user dan database password ini. Nah, kemudian try that gitu. Selanjutnya adalah di dashboard query. Di dashboard query sendiri ini untuk memanggil dari setiap tadi, dimana ini untuk menampilkan dari untuk menampilkan menu dashboard yang ada di aplikasi saya, yaitu dashboard. Di dashboard ini ada untuk memanggil connectionnya, ini adalah beberapa import, dan saya otomatis harus mengimport model, di mana model tersebut yang sudah ada konstruktor dan getter setter, di mana akan digunakan untuk query. Yang query tersebut akan ditambahkan metode untuk digunakan dalam controller. Nama saya membuat get dashboard data, di mana ini untuk menyeleksi atau menampilkan jumlah kon dari setiap tabel yang ingin saya tampilkan, di mana ini saya melakukan select kon di setiap
tabel, yaitu data perjalanan, data tiket, dan pemesanan tiket. Saya masukkan dalam variabel data perjalanan kon, data tiket kon, pemesanan tiket kon. Kemudian sebelum ini setelah itu saya memanggil metode getCon, di mana metode getCon sendiri itu terdapat ini untuk mengambil koneksi database dan socketIn 1. SocketIn ini adalah untuk memanggil mengambil ID dari tabel. Kemudian adalah data perjalanan query. Di data perjalanan query ini sendiri ada beberapa metode. Saya juga sama, ini karena di data perjalanan otomatis saya lakukan import untuk data perjalanan model. Di data perjalanan query sama, kita lakukan koneksi database dari database connection di sini. Kemudian ada beberapa metode, yaitu add data perjalanan, dimana untuk melakukan insert di tabel data perjalanan. Kemudian kita melakukan set dari setiap kolom, kemudian kita akan mengambil semuanya. Kemudian selanjutnya ada metode observe list untuk menampilkan semua data yang ada dalam tabel di data perjalanan, dimana akan diorder by ID. Kemudian kita akan karena menampilkan, maka kita akan memanggil menu atribut metode getIn ini sendiri, menampilkan metode getIn untuk mengambil dari kolom ID, rute, jadwal, dan titik untuk memastikan kalau ini adalah get. Kemudian ada asal, tujuan, dan harga. Kemudian ada metode update data perjalanan, di mana di data perjalanan sendiri ini otomatis akan memanggil query, masukkan query, yaitu update dari tabel data perjalanan dan setiap row, setiap kolom. Dan kita akan melakukan set untuk mengupdate, mengambil set di setiap kolom. Selanjutnya adalah delete data perjalanan. Otomatis ini digunakan untuk melakukan hapus data dari data perjalanan, dan dimana query-nya adalah delete from data perjalanan where ID sesuai dengan yang kita inginkan ID-nya. Selanjutnya adalah data tiket query. Di data tiket query ini sendiri hampir sama dengan yang lain, yaitu database connection, dan ini get tiket data list, get data tiket list untuk menampilkan data dari tiket query. Data tiket otomatis karena saya tadi sudah melakukan join, maka selanjutnya tidak select biasa lagi, tapi menggunakan select join, di mana data perjalanan saya masukkan dalam DP, ini saya dalam DP, dan data tiket, dimana saya inisialisasi dalam DT dengan based on ID perjalanan di data perjalanan sebagai ID, data di data tiket sebagai ID perjalanan, begitu. Dan kita package nih untuk melakukan get dari setiap kolom. Selanjutnya adalah metode get route list, dimana untuk menampilkan, jadi otomatis query-nya adalah select bagi distinct route. Ini karena route list ini fungsinya adalah kita untuk mengambil rute yang ada dari data perjalanan, karena data perjalanan ini tidak ada di data tiket, agar di rute ini itu tidak sembarangan bisa diinput. Karena kita sudah melakukan join, otomatis itu harus saling berrelasi, tidak bisa sembarangan input. Karena kita join dengan data perjalanan, otomatis di data tiket ini harus nurut sesuai dengan parentnya, yaitu data perjalanan. Untuk rute, otomatis tidak bisa input rute sembarangan, harus input rute sesuai yang ada di data perjalanan. Nah, karena itu saya menambahkan metode untuk get rute list, di mana get rute ini kita seleksi dari data perjalanan, begitu. Kemudian data tiket, di mana data tiket ini sendiri untuk menambahkan data tiket. Otomatis untuk menambahkan query-nya adalah insert to tabel data tiket dengan kolom dan value. Oke, kita set otomatis karena kita lakukan penambahan dengan setiap kolom. Selanjutnya adalah get ID perjalanan rute.
Nah, di sini karena dalam aplikasi saya tidak melakukan input ID karena agak aneh. Gimana? Eh, Ketika karyawan agar mudah menghafalkan apa yang ada dari data perjalanan, saya berpikir untuk itu mending inputnya lewat rute, dimana kita ketika kita melanjuti rute otomatis kita juga sekalian mengambil ID daripada kita menghafal ID yang angka-angka, lebih mudah untuk menghafalkan rute. Jadi saya berpikir seperti itu. Maka dari itu saya akan mengambil, kita menginput rute, ini rute, sekaligus kita mengambil ID perjalanan. Nah, seperti itu adalah fungsi dari metode ini. Nah, select ID dari data perjalanan, di mana rutenya. Nah, ini inputan dari rute seperti itu. Kemudian update data tiket. Di update data tiket ini sendiri untuk update dari data tabel data tiket, otomatis query-nya adalah update data tiket. Kita melakukan set di setiap kolom. Artinya adalah delete. Fungsi dari metode delete juga sama sesuai dengan namanya, yaitu untuk menghapus data dari delete, data dari data tiket. Maaf, karena delete otomatis query-nya juga delete from tabel, dimana kita mengambil ID dari ID data tiket. Kita lakukan eksekusi, ya, mengambil karena kita itu, maka kita otomatis mengambil ID-nya. Ini tiket ID dari model data tiket model. Oke, selanjutnya adalah pemesanan tiket query. Karena pemesanan tiket query ini adalah yang paling kompleks, di mana kita melakukan join melakukan 2 kali join, yaitu join dengan data tiket dan join dengan data perjalanan. Di pemesanan tiket query ini sendiri ada beberapa metode juga yang bersama, di mana ada metode untuk get pemesanan tiket list, di mana get pemesanan tiket list ini untuk menampilkan, jadi query-nya adalah select, dan kita untuk karena menampilkan otomatis kita memanggil untuk get, dan di setiap kolom yang ada dari tabel data pemesanan itu ini, dan hanya satu karena saya ingin untuk menampilkan, karena ini fungsi dari pemesanan tiket ini menerima inputan dari pelanggan, karena kita di karyawan atau agen travel, otomatis kita yang menerima input begitu. Selanjutnya terakhir adalah di controller. Di controller ini sendiri untuk melakukan kontrol dari file XML-nya, dimana controller ini otomatis akan memanggil di dari model dan query atau connection, ini model dan connection yang query sesuai namanya, yaitu text2. Saya sudah melakukan inisialisasi XML dari setiap komponen yang ada di XML ini sudah. Kemudian saya operate untuk menampilkan ini. Untuk logo pad-nya ini ada di image, folder image ini yang saya gunakan agar dapat melakukan memanggil, membaca pad dan menampilkan apa yang ada di dalam pad. Kemudian ini dimana di setiap label itu, di tiap menu yang ada di kiri itu saya menggunakan label bukan button, jadi otomatis di setiap ini label saya memanggil metode post mana teman event akan melakukan memanggil juga load bukan, kita melakukan mouse dimana kita ketika diklik akan otomatis memanggil metode load fxml. Mana load fxml sendiri yang berisi parameternya yaitu package-nya sekaligus filenya dan titelnya. Tuh, untuk semuanya yaitu ada 5. Kemudian kita melakukan inisialisasi untuk query-nya dan model. Tuh, ini untuk mengambil font, dimana ini diambil dari model.
tersebut untuk mendapatkan count, dan kita langsung lakukan set text. Set text itu dari labelnya, yaitu count label. Label ini otomatis akan berisi dari count data perjalanan, dan pada tiket count label akan langsung berisi teksnya, yaitu pada tiket count. Dan pemesanan tiket count label akan berisi dengan pemesanan tiket count juga, dan akan ada method .fsml ini yang nantinya akan dipanggil di setiap label yang diklik, akan memanggil .fsml itu. Ini di data perjalanan controller juga hampir sama, yaitu memanggil ini data perjalanan model dan data perjalanan query. Saya sudah inisialisasi untuk setiap komponen dari data perjalanan yang saya gunakan. Ini ada tabel view, dan kita melakukan hal ini juga hampir sama, tidak perlu saya jelaskan, sama di dashboard tadi. Dan ada metode .fsml juga, dan ada metode show data perjalanan, di mana ini nanti ada di tabel view-nya untuk menampilkan setiap value dari tabel data perjalanan. Ini adalah contoh sintaksnya. Dan ini ada mouse clicked. Ini metode yang sudah saya tambahkan di file fsml. Ini adalah contohnya, karena ini data perjalanan, saya buktikan di data perjalanan. Ini perjalanan ini fsml-nya sudah ada. Tabel view, tabel tabel ini kita tambahkan. Ketika diklik, otomatis akan memanggil mouse click. Tuh fungsinya di situ. Jadi di data perjalanan controller ini, mouse click ini sangat berguna untuk mengambil data dari setiap yang baris tabel yang kita klik, untuk menyimpan dan mengambilnya. Maka otomatis akan kita setiap data itu, setiap row akan kita set di text field-nya. Maka ini ada text field, maka kita set text-nya dari semua yang kita klik, seperti itu. Jadi setiap field ini akan terisi otomatis dari setiap data yang kita klik di tabel. Fungsinya itu. Kemudian add data perjalanan dari text field itu sendiri. Ini dari text field saya inisialisasikan tampung dalam variabel dan tinggal di set. Ini tambahkan dari inputan, setiap inputan otomatis kan langsung saya tambahkan. Ini saya add di data perjalanan, dan update juga kita mengambilnya dari text field-nya. Kemudian kita update data perjalanan. Setelah update, langsung otomatis terpanggil di sini, agar ketika kita lakukan setiap update, edit atau delete, langsung merefresh atau menampilkan data perjalanan yang baru, dan di text field sudah bersih atau kita clear, begitu. Kemudian ada delete perjalanan, kita delete dari setiap kolom yang ada dan delete data perjalanan, seperti itu. Dan data tiket, data tiket sendiri juga hampir sama. Itu hampir sama. Mouse click karena sudah dijelaskan, jadi tidak perlu. Dan di add data tiket ya hampir sama, kita lakukan mengambilnya. Ini bedanya, di data tiket ini saya menambahkan ini, karena di data tiket tadi ada status dan rute, maka rute list ini, rute list ini yang tadi saya sudah ambil rute dari tabel data perjalanan.
Kemudian saya juga sudah menambahkan ini, di setiap satu combo box ada itemnya, yang dimana sudah saya set itemnya hanya ada tersedia dan habis, jadi tidak leluasa, sudah saya batasi begitu. Dan setiap add maka akan mengambil select dari setiap foto dan status tadi yang sudah ada di combo box, kemudian di add dalam data tiket ini, dan clear, menampilkan data tiket clear. Oke, dan di update juga kita lakukan seleksi update dari select rute yang, dan setiap data yang dipilih kita lakukan ini set update, dan kita update, kita tampilkan dalam tabel, dan kita clear. Itu juga ada delete data tiket, kita ambil, kita lakukan delete data tiket, dan kita tampilkan dan dalam table view, dan clear di fieldnya. Dan dengan sini saya menambahkan refresh combo box ini untuk ketika saya refresh ini di setiap combo box. Oh, ini tidak saya gunakan, maaf, tidak saya gunakan karena sudah saya set di atas tadi itu. Dan laporan equivalent ini sudah login controller. Nah, di login controller ini juga hampir sama sebetulnya, karena di login tadi saya tidak membuat model dan DAO atau connectionnya, jadi saya satukan jadi satu karena ini hanya simple. Di tabel juga hanya 3 kolom, yaitu ID, username, dan password. Jadi di login button ini yang sudah saya set di setiap metode ini, yang sudah saya tambahkan di tombol dari loginnya yang ada di XML, dimana kita akan melakukan set dan begitu. Kemudian terakhir adalah pengurusan tiket controller, sama ini saya di XML, ada release list, ada ini untuk log XML, image, kemudian ada show, karena saya hanya ada show untuk mengambil tiket. Bedanya di sini yang ada unik, karena ini saya tadi di dependensi sudah menambahkan PDF box, kemudian saya tadinya adalah mengimpor dari apa aja PDF box tersebut untuk dilakukan cetak PDF dengan nama yaitu metode dicetak pemesanan, dimana dicetak pemesanan ini sudah saya tambahkan di button send out action dari cetak. Ini saya sudah melakukan sedikit penataan untuk dari PDF-nya agar tidak terlalu berantakan begitu. Di sini sudah saya lakukan untuk get, karena ini hanya menampilkan otomatis get begitu. Dan kita lakukan saya menambahkan alert agar memberitahuan notifikasi ketika sukses atau begitu di dalam metode seolah ini begitu. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya tentang project final PBO saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah untuk selanjutnya saya akan mengembangkan di laporan penjualannya atau melakukan revisi di beberapa menu yang sudah ada gitu. Oh, ditunggu. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.